Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita, memberi kita pengertian-pengertian yang baru tentang kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan puji Tuhan, malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu menderita karena berbuat baik. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, mengapa berbuat baik justru mengalami penderitaan? Atau orang yang melakukan hal-hal yang baik justru menderita hidupnya? Apakah tidak bisa orang yang berbuat baik itu mengalami kebahagiaan dan sukacita dalam hidupnya? Nah, mari kita akan bahas lebih dalam tentang topik ini. Kita baca dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ayat 17 ada satu kalimat yang berkata lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah. Di sini kita melihat bahwa hidup kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan ternyata hidup kita ini mengalami kesulitan, hidup kita ini mengalami kesusahan, mengalami tantangan, lalu ada banyak ujian dan cobaan yang harus kita hadapi, sehingga kita berkata, oh betapa menderitanya hidup ini. Tetapi hal itu jauh lebih baik karena kehendak Tuhan, daripada kita menderita karena kita berbuat jahat. Nah, mengapa bisa demikian? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan sebelum masuk ke bagian itu, saya ingin memberikan contoh beberapa orang yang ada di dalam Alkitab yang menjalankan kehidupan dengan baik, atau bisa dikatakan orang baik, tetapi menderita karena dia tetap baik. Dan ini terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, kita melihat Ayub. Ayub dikatakan dalam Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kita melihat bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh dan jujur. Berarti kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong, rajin berdoa, rajin beribadah, takut akan Allah, berarti melakukan segala perintah Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Berarti di dalam kehidupan Ayub ini penuh dengan segala macam kebaikan, belas kasihan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita juga melihat bahwa dalam kehidupan Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah dialami oleh sebagian besar dari kita. Bagaimana dia kehilangan anaknya, seluruh anaknya yang mati, lalu kehilangan seluruh ternaknya, harta benda, kekayaannya, bahkan sampai dengan kesehatan, sakit penyakit yang menimpa dirinya, dan teman-teman yang meninggalkan dia, sehingga Ayub sendirian, bahkan istrinya pun tidak mensupport atau mendukung Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan, lebih baik Ayub menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah. Dan pada akhirnya Ayub bisa berkata, kalau dulu dia mendengar dari kata orang, tetapi sekarang Ayub mengalami sendiri, dan mengerti sendiri, dan melihat sendiri betapa baik, betapa besar, betapa maha kuasanya Allah dalam kehidupannya. Dan memang pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Yang kedua, Yusuf yang adalah anak Yakub. Kita melihat bagaimana perjalanan kisah Yusuf. Apakah Yusuf orang yang baik? Ya. Apakah Yusuf orang yang jujur, berkenan kepada Allah? Ya. Dia melakukan segala perintah Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 39 ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kita tahu kisah hidup Yusuf tidak lepas dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Satu masalah demi masalah yang lain. Tetapi kita melihat bagaimana Yusuf di dalam penderitaannya tetap berbuat baik, tetap takut akan Tuhan, karena tahu
ini adalah hal yang dikehendaki oleh Allah, menjadi rancangan dan rencana Allah dalam kehidupannya, sehingga dia jalani dengan percaya dan penuh dengan pengharapan. Dan kita bisa melihat bagaimana akhir hidup Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Lalu yang ketiga, kita akan melihat kisah tentang Daud, di mana kita juga melihat bahwa Daud yang adalah seorang pemuda yang masih polos, memiliki keinginan yang baik, hidupnya benar, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dia ingin dibunuh oleh Raja Saul, dikejar-kejar dalam berbagai macam kesempatan, berusaha untuk menyelamatkan dirinya karena Raja Saul betapa begitu inginnya membunuh Daud karena iri hati dan dengki yang luar biasa. Dalam 1 Samuel 19 ayat 10, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Daud melarikan diri dari suatu tempat ke tempat yang lain, berusaha bersembunyi, berusaha menghindar karena dikejar-kejar dan akan dibunuh. Satu ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa yang Daud alami. Tetapi Daud mengalami penderitaan seperti itu, Daud tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Dan Daud melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana akhirnya Daud memang menjadi raja atas Israel dan Tuhan berkenan atas kehidupannya. Bagaimana dengan orang yang menderita karena berbuat jahat? Nah, saya rasa pertanyaan ini tidak usah saya jawab ya, karena sudah sewajarnya, sudah sepatutnya. Kalau orang berbuat jahat lalu menderita, lah itu karena memang ada hukuman yang selalu menimpa kepada orang-orang yang berbuat jahat. Amsal 11 ayat 21, firman Tuhan berkata, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Jadi jangan berbuat jahat, karena pasti akan ada hukuman. Lalu mengapa dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, orang Kristen, pengikut Kristus, mendapat kesempatan untuk mengalami penderitaan? Nah, ini sering ditanyakan, mengapa saya sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan, kerja buat Tuhan, tapi hidup saya masih menderita? Hidup saya masih kekurangan, bahkan mungkin saya mengalami kegagalan. Nah, mari kita akan baca satu ayat di dalam Filipi 1 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Kristus, itu adalah kasih karunia. Dan kasih karunia yang Allah berikan untuk kita bisa percaya kepada Kristus, bukan hanya untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Jadi kalau kita menderita karena Tuhan, maka memang inilah hidup yang harus kita terus perjuangkan di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa menderita karena kita mengabarkan Injil, menceritakan kasih Tuhan, maka inilah nilai kehidupan kekristenan yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan dari setiap umat Tuhan untuk terus kuat di dalam kasih karunia Allah. Tetapi kalau sampai kita menderita karena kesalahan kita sendiri, ya mari kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan hapuskan segala dosa kejahatan kita. Kita kembali lagi datang kepada Tuhan, hidup dalam kasih karunia dengan kesempatan yang Allah berikan. Dan pada saat hari ini, hari-hari ini, jika kita menderita, kita mengalami masalah dan tekanan, apa yang harus kita lakukan? Kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Firman Tuhan berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, penderitaan apapun yang sedang kita alami dan kita jalani, kita belajar terus menguasai diri dalam segala hal, karena Yesus ada dalam hidupmu. Sabarlah menderita, kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalani semua ini dalam hidup ini. Dan yang terpenting adalah lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jangan lupa, kita diselamatkan
oleh karena kasih karunia Allah. Dan sudah sewajarnya kita juga membagikan kasih Allah ini buat orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Dan saat kita melakukan tugas pelayanan kita, percayalah Tuhan menyertai kita. Tuhan juga akan memulihkan dan memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Selamat beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Amin.